memuat ruhiyah kita dan juga jasadiah kita. Kemarin itu saya dapat broadcast itu salah satu dokter yang menyampaikan hasil penelitian di Rumah Sakit Islam Hasan Sadikin Bandung kalau nggak salah, yang dia bilang ada sekian banyak pasien di ICU, tapi kemudian dikelompokkan menjadi dua. Obat medisnya yang diberikan sama, cuman sebagian ditambah dengan zikir gitu ya, dan juga bacaan Al-Quran, yang satunya enggak. Nah, ternyata penyerapan dalam tubuh itu jauh berbeda. Ininya manfaat dari obatnya sama nih, sama-sama medisnya. Nah, ternyata progresnya jauh lebih cepat yang dibantu dengan zikir dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus diyakini Al-Quran ini menjadi mukjizat. Ya, tidak hanya memuat ruhiyah kita, tapi juga jasadiah kita. Maka sebanyak mungkin kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah jasadiah kita juga akan jauh lebih sehat ketimbang yang gak zikir dan tidak membaca Al-Quran. Karena kan sebagian besar komponen dalam tubuh kita apa? Air, ya kan? Darah maksudnya. Dan air itu molekulnya akan mengikuti bacaan-bacaan yang diperdengarkan. Saya sudah pernah cerita tentang penelitian dari orang Jepang itu ya, sampai ada bukunya Miracle of Water ya. Gitu. Kan dia meneliti itu, ternyata air itu setiap air punya molekul yang berbeda. Nah, dari sekian banyak air yang dia teliti, molekul paling indah itu adalah molekul air Zam-Zam. Sampai bisa ada di buku itu gambarnya. Memang seperti kristal, indah banget kalau Zam-Zam. Gimana tidak indah ya, karena kan Zam-Zam itu di atasnya putaran orang Noah. Contohnya itu sambil zikir. Jadi lucu, dia bikin penelitian macam-macam air gitu ya, terus yang ini disupas-rapahi, yang ini dipuji-puji gitu ya, yang ini dibacain mantra Cina gitu ya. Ternyata itu molekul airnya beda-beda. Yang dibacain molekul Cina, wallahu alam ya, saya yang ini agak gini. Kata dia molekulnya itu kayak dewa Cina yang gendut gitu ya, yang suka ada di film-film. Kalau yang disupas-rapahi jelek bentuk molekulnya. Yang kita yakini karena di dalam tubuh kita banyak air darah, maka pada saat kita banyak berzikir, molekul darahnya jauh lebih baik apa yang beredar dalam tubuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nikmat wasailul hayah atau sarana hidup. Sarana hidup dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Hal ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi wasailul hayah ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesempurnaan fisik. Ini kan sarana fisik kita, ini kan sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Pada saat Allah tetapkan kita lahir dengan kondisi fisik yang sempurna tanpa ada kekurangan atau apapun, maka ini patut disyukuri. Karena ada hamba-hamba Allah yang lainnya yang Allah tetapkan, Allah takdirkan bisa terlahir dalam kondisi tidak melihat. Ibu bisa bayangkan kalau hari ini kita diberikan nikmat penglihatan, kita bisa merasakan keindahan dunia, melihat warna-warni yang Allah ciptakan, ya, kesempurnaan ciptaannya. Ini kan suatu nikmat yang tak terhingga. Dan disebutkan juga mata itu salah satu jendela
kita harus tahu harus diapain nih nikmat ini, nikmat panca indera ini, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, ya, ngecap, termasuk nikmat mengecap itu kan jangan pernah disepelekan juga ibu ya. Ibu pernah merasakan lidahnya terbakar karena makan kepanasan? Pernah. Kan beberapa saat suka baal ya, nggak bisa ngerasain. Atau waktu COVID Pernah ya, pernah. nggak bisa enak. mencium gitu ya, indra penciuman kita hilang, indra rasa kita hilang. Saya merasakan itu gitu ya. Jadi waktu sudah mulai demam, terus pusing, ya suami saya udah harus karantina, gitu sendirian di rumah. Nah pada saat udah ini kok nggak kayak dulu, nggak kecium baunya, terus makan makanan nggak berasa, itu masya Allah. Begitu menikmati, begitu mensyukuri bahwa ternyata nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa wasail hayat itu sangat-sangat besar. Jangan juga menafsirkan misalnya kita tergores kemudian sakit, ini kan termasuk indra ya, ya Pak. Ada orang yang nggak bisa merasakan sakit, dan itu bahaya banget. Dia nggak merasakan panas, dia nggak merasakan nyeri. Itu bahaya. Nikmat yang kedua yaitu wasailul hayat, nikmat wasail. Jadi nikmat-nikmat tersebut harus kita manfaatkan sebanyak mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada di pertengahan, nikmat menengah, gabungan antara manhajul hayat dan wasailul hayat. Nikmat kemenangan ini berupa pertolongan Allah atau an-nasr. Salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman, disebabkan mereka berkomitmen dengan manhajnya Allah, dengan tadi berkomitmen dengan Al-Quran dan hadis, yang kemudian berdakwah untuk menegakkan sistem Islam untuk mendapatkan an-nasr, pertolongan Allah. Jadi ini bagian dari dakwah kita, yang menghidupkan musola, meramaikan masjid, ini bagian dakwah kita. Ada syiar kita di sana. Jadi masjid itu, musola itu, tuntutannya bukan hanya dibaguskan secara fisiknya, tapi yang jauh lebih penting adalah dimakmurkan, diramaikan. Ada setiap musola atau masjid ada yang namanya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid atau Musola. Karena memang fungsinya dahulu Rasulullah menjadikan masjid itu bukan hanya tempat untuk sholat, beribadah makhluk saja, tapi banyak hal yang di luar jual beli tentunya ya. Kalau jual beli itu transaksi kan dilarang ya, nggak boleh beli. Kalau di luar itu Rasulullah menetapkan strategi perang, mengadakan halakoh ya, pengajian, ibadah tentunya itu dilakukan di masjid, banyak hal dimakmurkan. Setiap hal yang tidak dilarang itu banyak dilakukan di masjid, dan itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Maka mendakwahkan apa yang kita tahu, kemudian mengamalkan, ini adalah bagian dari proses kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah kepada diri kita itu jangan hanya dinilai misalnya kok kayaknya Allah nggak nolong saya misalnya butuh apa gitu, tapi kok nggak langsung dikasih. Kan itu kemudian Allah itu nggak terkadang nggak sesuai yang tadi yang kita mau dan pasnya kita harapkan. Misalnya kita tahu rumus sedekah akan melipat gandakan rezeki dari Allah. Nah rezeki ini kan macam-macam. Jangan kita logikanya berpikir kalau 1 juta besok dapat 10 juta. Karena kalau berpikirnya seperti itu, nanti ujung-ujungnya kita akan kecewa kan, pasti kecewa kan. Katanya kalau misalnya sedekah nanti dilipat gandakan. Nah konteks dilipat gandakannya ini kan
kan bentuknya rizki. Sedangkan rizki itu kan sangat Luas. sangat luas rizkinya. Tidak hanya bentuknya materi. Kesehatan rizki banget gitu ya. Kalau dinilai dengan uang nggak ternilai. Punya anak-anak tumbuh kembang dengan baik itu adalah rizki. Berapa banyak saudara-saudara kita yang harus ya, mengurus amanahnya berupa anak yang misalnya dengan sakitnya, tanda kutip dengan keaktifannya, atau orang yang sebutnya nakal misalnya, itu kan sesuatu rezeki yang seringkali kita tidak menganggapnya itu rezeki gitu. Punya suami yang lurus, lempeng gitu ya, itu kan juga rezeki banget gitu. Bahkan mungkin ada di satu sisi saudara-saudara kita yang sesama ibu rumah tangga yang harus jalani ujian, misalnya suaminya nggak lempeng, itu juga rezeki. Bengkok. Bengkok, ada ya suaminya bengkok ya. Jalan ya, penjagaan Allah itu kita butuhkan, pertolongan Allah itu kita butuhkan. Mudah-mudahan insya Allah lepas semua ya. Amin ya rabbal alamin. Di sana aja yang dua. Insya Allah kalau yang di sini yang lurus-lurus aja. Itu bagian pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah buat orang-orang yang beriman, yang menjaga tadi itu, yang menjaga wasail hayatnya, ya, sarana hidupnya yang sudah Allah berikan, dan juga minhajul hayatnya, Al-Quran dan hadis. Jadi Allah akan berikan pertolongan kepada kita seperti dalam surat Muhammad ayat 7 Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan menentukan kedudukan. Jadi ini bicara tentang seperti hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu kan akan selalu timbul dalam setiap peran kita di setiap fase kehidupan kita. Peran kita hari ini, misalnya saya, kan nggak satu. Saya masih menjadi, peran saya masih menjadi sebagai anak dari orang tua. Ini peran sebenarnya. Ini ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Saya punya hak dan saya juga punya kewajiban. Peran saya sebagai istri dari suami. Peran saya sebagai ibu dari anak-anak. Peran saya sebagai bagian dari anggota masyarakat. Peran saya sebagai bagian dari organisasi. Dan juga peran-peran yang lain. Dan di setiap peran, di setiap fase kehidupan kita itu pasti akan ada timbul hak dan kewajiban. Nah, dari hak dan kewajiban ini mana yang harus kita dahulukan? Menuntut hak kita terlebih dahulu atau menunaikan kewajiban kita dulu? Menurut ibu, menunaikan kewajiban. Sebelah sini sama menunaikan kewajiban dulu. Alhamdulillah. Menurut ibu ada nggak yang mengedepankan saya harus dapat hak saya dulu sebelum saya menunaikan kewajiban saya? Misalnya ada seorang istri. Istri itu kan haknya dapat nafkah lahiriah, batiniah juga. Pokoknya saya sebelum dinafkahi lahir dan batin saya nggak mau menunaikan kewajiban saya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Sekian banyak ada. Mungkin saya nggak mau kewajiban kalau saya belum dikasih haknya. Gitu. Ada, pasti ada. Tapi baiknya yang kita dahulukan adalah kewajiban kita tunaikan. Karena biasanya kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita, maka hak itu akan mengikuti. Hak itu akan mengikuti. Karena kalau yang kita tuntut haknya dulu, biasanya juga akan berujung kecewa kalau kita belum melakukan kewajiban nih, pokoknya haknya dulu. Tapi misalnya haknya dia ekspektasinya kalau nikah saya dinafkahi minimal sebulan 20 juta. Ekspektasinya gitu ya, pengennya haknya dapat sebesar itu. Kenyataannya 2 juta misalnya kata Bu Haji. Nolnya gelinding 1. Iya, nolnya gelinding 1 misalnya. Ini kan pasti
kecewa, boro-boro mau menunaikan kewajibannya gitu ya, yang ada menuntut pisah karena nggak sesuai dengan yang dijanjikan misalnya gitu. Begitupun kita dengan Allah, janji Allah tadi dari surat Muhammad, wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Maksudnya Dia di sini adalah Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Maka kita tolong dulu agama Allah. Wahai orang-orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Jadi jangan selalu, kok Allah nggak nolong saya ya, kok Allah nggak angkat-angkat derajat saya ya, kok Allah tidak meninggikan kedudukan saya ya. Itu kan untuk hak kita, nuntut maksudnya. Padahal kata Allah, tolong dulu agama Allah, gitu ya. Kewajibannya dulu. Dengan apa? Itu tadi, dengan menjaga Al-Quran dan hadis, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Jangan malah kebalikannya. Hanya sekali-kali nggak apa-apa, kali saya pengen tahu banget rasanya dan seperti apa. Nah ini kan udah apa sesuatu yang dilarang, tapi udah jelas-jelas dilarang, tapi kemudian pengen nyoba. Ini berarti bagian dari pelanggaran. Begitu juga dengan sholat. Nah, sholatnya nanti aja. Sekarang masih usia produktif, masih lagi sibuk-sibuknya. Ntar aja kalau udah pensiun baru sholat. Ntar aja kalau waktunya udah lapang, udah luang. Iya kalau dikasih umur panjang. waktunya. Ya. Kan banyak yang Allah sampaikan di nantinya itu. Ya. Kalau saya pensiun berapa? 55 ya? Saya pensiun itu biasanya waktu sekarang 55. Iya kalau setelah 55 masih dikasih sehat. Kalau lah masih Allah berikan kesempatan hidup, bisa jadi kondisinya karena terlalu lelah bekerja, ya, akhirnya misalnya kalau dia dengan sakit, kalau sudah sakit kan itu sudah tidak maksimal melakukan amalan. Maka pada saat hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat yang tidak bisa digantikan dengan apapun, maka maksimalkan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dan dalam hal melakukan ibadah pun, Islam ini kan agama yang tawazun, agama yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal ibadah kita dituntut untuk seimbang. Ya, segala sesuatunya tidak boleh berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu pastinya tidak baik untuk amal ibadah. Ya. Ada seorang sahabat yang menyesal karena pada saat sehatnya gitu, itu ibadahnya sangat-sangat banyak. Tapi kemudian pada saat Allah berikan usia panjang dan kemudian kesehatannya berkurang, dia tidak bisa melakukan ibadah sebanyak pada saat dia masa sehat, dan itu menjadi kesalahan buat dia. Artinya dia menganggap itu penurunan gitu, karena dulunya berlebihan. Maka kita sesuaikan, bukan berarti hanya saya cukupnya puasa sunnah setahun sekali aja deh. Itu mah permakluman, maklumnya banget maklum. Puasa sunnah setahun sekali aja deh gitu, jangan. Kalau kita mau memberikan kesehatan, maka usahakan lebih. Paling tidak kan sebulan ada yang lebih 3 kali. Usahakan itu tuh kalau sunnah yang lebih 13, 14, 15 setiap bulan. Bulan kamu masih apa Hijriah? Di Hijriah. Jangan ibu lingkarin Mei 13, 14, 15. Jangan. Yang dilihat adalah bulan Hijriahnya. Maka perlu ya Bu ya, kita di rumah tuh punya kalender Hijriah itu perlu. Karena setiap ritual ibadah kita dalam Islam itu yang jadi patokan adalah kalender Hijriah, ya, peredaran bulan, kalender Qamariyah, kalender Syamsiyah, bukan kalender Masehi. Semua ya, semua rangkaian ibadah yang terkait dengan waktu itu nggak ada yang patokannya kalender Masehi. Kalendernya pasti patokannya kalender Hijriah. Hari besar kita saja ya. Kan kalau Nasrani kan tetap kan 25 Desember. Tahun ke tahun yang nggak berubah, Masehi nggak Masehi. Tapi kalau kita Idul Fitri kan nggak tetap kan, biasanya agak maju ya.
biasanya maju. Kita patokannya adalah 1 Syawal. 1 Syawal. Ramadan. Maka perlu punya tanggalan. Jangan nanti kita mau ayam kulbit nggak punya kalender hijriah. Walaupun sekarang sudah ada gadget ya Bu ya, tinggal lihat hari ini tanggal hijriahnya. Dan biasanya juga suka ada podcast. Baik, itu adalah nikmat-nikmat Allah secara garis besar yang Allah berikan kepada kita dan harus kita jaga sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya kita. Bukan maunya kita. Karena kalau maunya kita nanti akan memperturutkan hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu kita kan ada yang mutmainnah, ada yang lawwam, ada yang terakhir nafsu ammarah. Jadi nafsu itu kan 3 tuh. Nafsu mutmainnah, nafsu baik yang senantiasa mendekatkan, dicondongkan hati kita kepada kebaikan. Ya, maka di surat Al-Fajr ayat 7 dan 8, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan nafsu mutmainnah, nafsu yang baik, maka Allah akan panggil juga dengan sebutan-sebutan yang baik, yang lembut gitu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggilnya kan lembut banget tuh. Wahai jiwa-jiwa yang penuh musnah dalam syurgaku. Itu dipanggilnya tuh mutmainnah. Itu nafsu. Kemudian yang kedua ada nafsu lawwamah. Nafsu ini senantiasa hatinya itu dicondongkan kepada keburukan yang bisa mendatangkan dosa baik yang kecil maupun yang besar. Jadi ada nafsu seperti itu. Ya. Khilaf-khilaf kita masuk kemana nih? Masuk ke sini, masuk ke lawamah. Ya. Misalnya itu tadi ada panggilan sholat, kita masih santai-santai, taat, itu khilaf. Ini masih nafsu lawamah ada di sini. Jadi nafsu itu kan kecenderungan hati kepada sesuatu itu bisa baik bisa buruk. Kemudian yang ketiga yang paling buruk nih, nafsul ammarah bisu'. Nafsu yang senantiasa dicondongkan hatinya kepada keburukan dan kemudian menghasilkan dosa besar. Nafsu ammarah. Jadi kalau orang dalam kondisi amarah yang sangat, nafsunya nafsu amarah, maka yang menguasai itu adalah syaitan. Hari ini kita banyak mendengar, banyak melihat secara langsung, mungkin alhamdulillah tidak di lingkungan kita ya, tapi melihat di media, ya, itu membaca, itu kan banyak tuh yang menghasilkan dari nafsu amarah. Yang kalau orang normal logikanya tidak akan melakukan itu. Misalnya ayah yang tega menganiaya anaknya berusia 2 bulan, alhamdulillah, sampai mati. Ya kan ada yang kemarin belum lama ya, sampai di beberapa ruas tulangnya itu patah. Lu kebayang nggak sih Bu, anak 2 bulan itu kan ya Allah masih bayi merah ya Bu ya, masih kecil 2 bulan. Terus entah apa penyebabnya tuh ayahnya bisa sampai jadi ya dianiaya bayi 2 bulan, bisa apa sih itu kan secara logikanya orang normal di luar kewajaran. Ada istri yang marah banget suaminya di online, yang pasangan suami istri polisi itu kan tega kamu suaminya di itu kan juga hasil dari nafsu amarah, nafsu yang marah banget gitu, marah banget. Maka kita harus menjaga gitu nafsu-nafsu tersebut agar kalau kita berpegang teguh pada manhajul hayat, jaga wasailul hayat kita, sarana kehidupan kita dan juga nikmat ketenangan, nikmat pertolongan dari Allah, maka insya Allah kita akan disampaikan ya, jalan hidup kita lurus, ya kalaupun ya sedikit belok, kita ada lalainya,
kita bukan pandai besi, tapi teman kita main, kita datang ngobrol gitu ya, di area yang menempa besi, maka pasti kita akan kena kesan. Tapi pada saat kita temenin tukang minyak wangi, maka kita akan terbawa baunya. Saya ingat sekali ada Pak Hasan gitu ya, saya kan dia jual minyak wangi. Siapa aja sebenarnya yang datang di itu minyak wangi sama dia. Pernah jadi RT sampai dipanggilnya RT Wangi. RT Wangi karena emang dia juga RT parfum gitu. Maka perbanyak komunikasi, circle, pertemanan yang orientasinya tuh orientasi akhirat. Karena repot kalau pertemanan kita lebih banyak orientasinya dunia. Ya senang memang, tapi senangnya Sementara. sementara di dunia aja. Kita kan pengennya senang di dunia, senang juga di sedikit. Ada beberapa perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran untuk orang-orang yang tidak menjaga nikmat minhajul haya atau pedoman hidup. Jadi dia hidupnya semau-maunya. Kan kalau kita punya pedoman, namanya pedoman itu kan ya kita jadikan guidance, kan ya, kita jadikan panduan. Bangun tidur harus ngapain, dalam lingkup pekerjaan kita harus bagaimana terhadap orang tua, itu kan guidance, ya, panduannya ada. Tapi dalam Al-Quran digambarkan ada secara khusus seperti membuat perumpamaan orang-orang yang tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Dalam surat ke-7 ayat 176. Ini ada beberapa ayat. 7176. Kita cek ayatnya. Surat 7 adalah surat Al-A'raf. Ini ayat 176. Boleh dibaca? Ayatnya bisa baca. Al-A'raf ayat 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu biha ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat. Tapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menyulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka tahu. Jadi pada saat kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita, maka Allah akan tinggikan. Maka Allah akan jadikan kita orang-orang beriman. Kemudian kita tahu tujuan hidup kita di dunia ini Allah ciptakan untuk apa. Jadi pada saat ada orang-orang yang meninggalkan pedoman hidup ini, maka di sini diibaratkan seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dia menunjukkan lidahnya, dan jika kamu biarkannya, dia menunjukkan lidahnya juga. Jadi ya sebutannya gablek. Aku sih kalau gablek tuh kalau bahasa Jawa kan gablek ya, dibilang ini nggak bisa Ngayal apa gitu ya. dia nggak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan, dan malah melakukan apa-apa yang Allah larang.
was-was itu. Kalau selama ini kan kita berusaha gitu ya, berusaha untuk mencari komunitas, pertemanan, circle yang membawa manfaat baik itu dunia akhirat. Jadi pada saat kita bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam banyak karakter dan sifat, itu jujur ada kekhawatiran ya, ada kekhawatiran karena udah dapat cerita si A begini, hati-hati gitu. Itu Masya Allah gitu ya. Makanya Allah terus jaga ya, juga Banyak masih ada aja begini mau pulang. tadi saya bisa memberikan amanah ini dengan tanggung jawab jaga anak. Mudah-mudahan saya meyakini pada saat kita punya keimanan terhadap keimanan kita, dimanapun kita berada, kita akan bisa memilah-milah gitu ya, mana yang bisa kita jadikan teman akrab, teman baik, mana yang hanya cukup sekedar kenal aja gitu ya, kalau nggak perlu macam dekat gitu. Adaptasi iya, adaptasi banget. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ibu ya, kalau selama berinteraksi ada saya hilaf, salah yang tak tersengaja tentunya. Mudah-mudahan bukakan hikmahnya buat saya, dan saya sih berharapnya di kesempatan lain masih punya kesempatan bersama ibu sekalian. Amin. Bisa Masih kok. Jangan terlalu ditinggal juga. Masih. Kita masih Buat minggu butuh depan hari Minggu aja. butuh bimbingannya. pengennya gitu, pengennya insya Allah. Karena apa ya, sedih juga untuk kebayangnya yang biasanya saya Senin ada majelis, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, boleh dibilang hampir nggak ada hari yang saya tuh nggak ada majelis gitu, baik saya belajar maupun saya mengajar. Jadi saya udah kebayang, ya Allah 26 hari saya harus tektok kesana kemari. Itu kan berarti ditutup banget saya harus mandiri. Kalau begini kan saya sebenarnya ngambil juga dari ibu-ibu, saya dapat penguatan juga gitu ya, walaupun saya yang berbagi, tapi sebenarnya saya juga dapat penguatan dari ibu. Kalau besok saya digambarkan 26 hari saya akan di luar, ya Allah, berdoanya tuh Allah kuatkan gitu untuk penjagaan dirinya sendiri, diri sendiri gitu. Kalau gini kan saya dikuatinnya banyak nih gitu. Yang jadi pengingatnya tuh banyak. Kalau di majelis yang jadi pengingat dan penguatnya tuh banyak. Gitu ya. Sehat-sehat semua ibu. Amin. Kita juga sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng nanti ibu ya, kayaknya banyak juga kita nih. Ini dari kita telepon. Wah yang di itu dia aja. Kayaknya yang bolu itu kasih aja, soalnya dia kan yang bolu juga. Iya kasih gitu aja. Yang kue bolu. Sesuaikan jadwal. Iya, yang kosong. Hah? Beda-beda. Belum dibuka kok itu, belum dapatkan. Iya. Ini mau foto-foto dulu. Emang beneran ini Itu majelis. Takutnya dia belum bisa gitu. minggu depan minggu malam. Dia minta jadwal yang bisanya gimana Pak? 16 ada tanya jawab dulu apa tuh majelis dulu? Udah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya referensinya di sana. Ibu-ibu yang hadir dari istiqomahan dan jemaah kita bertambah. Amin. Depan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sana kali ya Bu?
Kemarin belum, yang kemarin belum ada ya Bu fotonya Bu? Saya belum kirimnya. Belum. Belum kirim. Yang itu yang di dalam, bukan yang di luar, yang di dalam. Oh ya, sama Pak Boni ya. Saya lagi cari-cari. Ya, Ada banyak soalnya. Ya sama Pak Boni berarti ya? Aduh, iya kayaknya ya. Nah, nyap. Iya maksudnya kita madepnya sana, dari sana fotonya. Oh iya. Sini di sini. Kemana? Kita di sini, kita di sini. Saya nggak mau duduk. Duduk. Nggak apa-apa. Duduk begini. Jadi saya contohnya dulu. Ya nggak apa-apa. Ya udah saya boleh. Berbagi. Kecil. Kau semua balik. Semua ada dapat, semua ada dapat. Itu Apanya? Lalu ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.